Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan dari teori sosiologi modern. Perkembangan teori sosiologi modern berawal dari sejarah perkembangan teori sosiologi di Amerika, di mana terjadi liberalisasi, perubahan sosial, dan arus intelektual yang terjadi di Amerika sendiri. Dan bisa dibilang teori sosiologi Amerika sendiri pun berlandas kepada teori sosiologi yang berada di Eropa, di mana Herbert Spencer sebagai salah satu sosiolog Eropa yang sangat berpengaruh di awal tahun pembentukan sosiologi di Amerika. Karena gagasan utama Spencer dapat dipahami secara mudah di Amerika, serta gagasan utama Spencer terdapat pada orientasi ilmiah, di mana terinspirasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang disatukan menjadi suatu teori yang komprehensif. Lalu muncul dua teorisi Amerika yang dipengaruhi oleh pemikiran Spencer, yaitu William Graham Sumner dan Lester F. Ward, di mana Sumner adalah pendukung utama pemikiran Darwinisme sosial, dan sedangkan Ward menekankan tugas sosiolog harus memiliki sosiologi terapan dalam pelibatan penggunaan pengetahuan ilmiah. Pada tahun 1892, Madhab Chicago terbentuk oleh Albion Small. Dia juga ikut berperan dalam pelembagaan sosiologi masyarakat Amerika. Sosiologi Chicago awalnya memiliki entitas yang berkaitan erat dengan agama, bahwa kepentingan untuk reformasi sosial harus dikombinasikan secara ilmiah. W.I. Thomas adalah tokoh terpenting dalam Madhab Chicago. Pemikiran utamanya berupa penegasan kebutuhan melakukan penelitian ilmiah. Thomas tertarik pada psikologi sosial mikro. Tokoh lainnya adalah Robert Park yang mempunyai gagasan utamanya pada tindakan dan interaksi. Pada tahun 1864, Charles Harton Cooley bergabung dengan Mazhab Sosiologi. Pandangannya mengenai aspek psikologi sosial di kehidupan sosial. Tokoh lain yang berkorelasi dengan mazhab ini adalah George Herbert Mead. Gagasan utamanya adalah interaksionalisme simbolik. Ini lebih menekankan kepada minat tindakan dan juga minat terhadap kesadaran. Puncak mazhab sosiologi ini pada tahun 1920 dan meredup pada tahun 1930 dikarenakan meninggalnya Park dan juga Mead. Perkembangan mazhab ini memicu kelompok sosial perempuan sebagai pembaru sosial yang dipelopori oleh Jane Addams, Charlotte Perkins, Anna Julia, dan Mariana Weber. Menjelang pertengahan abad 20, banyak teori sosiologi lain mulai berkembang di Harvard. Beberapa teoritisi sosiologi seperti Sorokin yang menjadi tonggak awal untuk terbentuknya sosiologi, dan Parsons yang dapat menempatkan Harvard di posisi unggul di dalam teori sosiologi Amerika melalui teori fungsionalisme struktural. Teori struktural masyarakat dan hubungan antara satu sama lain perlahan menggantikan interaksionalisme simbolik. Di awal tahun 1990 sampai 1930, teori Marxian berkembang secara terpisah dari teori sosiologi utama, ditandai dengan munculnya mazhab kritis dan mazhab Frankfurt dan Marxisme Hegelian awal yang dicetuskan oleh Felix J. Pemahaman mengenai sosiologi pengetahuan tidak terlepas dari karya Karl Mannheim yang dikenal dengan pemisahan gagasan antara ideologi dan utopia. Pada tahun 1970, mulai berkurangnya Amerika terhadap dunia, sekaligus mulai hilangnya posisi utama struktural fungsional terhadap sosiologi. Teori Marxian yang awalnya tidak diperhatikan kini menuai kritik, seperti bagaimana Amerika didominasi oleh sekelompok kecil pengusaha, politisi, ataupun militer. Kemudian muncullah teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Ia melihat interaksi sosial seperti yang terjadi di atas panggung, dan individu merupakan aktornya. Jadi, analisis dramaturgi terfokus pada aktor, tindakan, dan interaksi. 1960 sampai 1970 merupakan tahun-tahun penting nih buat Amerika, karena pada waktu itu
sosiologi fenomenologi dari Alfred Huth sama etnomodologi dari Garfinkel itu mulai menarik minat para warga masyarakat Amerika. Nah, dari kurun waktu 1960 sampai 1970, di akhir tahun 1960 ini teori Marxis mulai mempengaruhi nih di Amerika. Jadi mengakibatkan perspektif Marxian banyak digunakan pada waktu itu. Cuman pada tahun 1991 saat Uni Soviet runtuh, teori perspektif Marxian juga mulai pudar di sana. Nah, di tahun 1960 sampai 1970 juga muncul nih feminisme kontemporer. Cirinya kayak gimana sih? Cirinya itu pesatnya literatur yang baru, terutama dari pengalaman perempuan, diskriminasi pendidikan, sama diskriminasi pekerjaan. Terus selain itu juga ada pengaruh strukturalisme sama post-strukturalisme. Strukturalisme itu menganggap bahwa struktur terdalam dari manusia yang mempengaruhi tindakan sosialnya. Sementara kalau post-strukturalisme memusatkan kekuasaan dan kaitannya dalam pengetahuan. Pada akhir abad 20, sosiologi mulai dianggap penting dengan munculnya gerakan besar, yaitu seperti gerakan integrasi, di mana ditandai dengan integrasi objektif dan juga subjektif. Kemudian ada juga gerakan berikutnya, yaitu integrasi agensi struktur, di mana gerakan ini memiliki 4 upaya. Yang pertama adalah dualitas, yang ketiga adalah habitus, dan yang keempat adalah lapangan. Seiring berkembangnya gerakan ini menjadikan dasar gerakan sintesis teoritis pada awal 1990. Kemudian di awal abad ke-21 muncul 2 teori, di mana yang pertama adalah teori modernitas yang menyatakan bahwasanya kita hidup dalam masyarakat modern yang dapat dikaji dengan teori-teori yang lama. Sedangkan di sisi lain adanya teori postmodernitas menyatakan berlawanan bahwasanya kita masyarakat dapat mengalami perubahan yang dramatis. Penekatan penting awal abad ke-21 seperti munculnya teori sosial multikultural yang ditandai dengan teori sosiologi feminis dan lahirnya teori sosiologi homoseksual. Selain itu, teori sosial postmodern yang dinyatakan bahwa tidak terpusat pada diri sendiri, melainkan tanggapan terhadap perubahan yang dihadapinya. Teori yang berkembang di zaman revolusi industri, seperti teori konsumsi yang dipandang bahwa konsumsi itu penting ketika produksi menurun. Lalu konsumsi adalah peran sosial masyarakat. Nah, teori lain yang berpengaruh pada perkembangan sosiologi adalah teori aktor jaringan yang dipengaruhi strukturalisme dan poststrukturalisme. Perkembangan terpenting ditandai dengan kemunculan teori globalisasi dengan pemikiran yang berkontribusi pada sosiologi, perubahan sosial dan perubahan terhadap teori sosial, berkembangnya kehidupan sosial dan intelektual yang menjadikan masyarakat lebih memahami situasi sosial terhadap perubahan di dalamnya.